Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aiska Dwi Adistia dari Fakultas FPIK Prodi Pendidikan IPA. Saya di sini akan menjelaskan materi etika Islam mengenai perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Sampai jumpa di materi. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengapa pendidikan tentang akhlak, moral, dan etika itu sangat penting. Nah, di Islam menekankan bahwa etika, moral, dan akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah mencakup sifat-sifat baik, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Tujuannya adalah membentuk individu berperilaku baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama umatnya. Metode pengajaran yang dilakukannya adalah meliputi teladan, nasihat, pembiasaan, dan pendidikan formal. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan penting dalam pendidikan akhlak. Penerapan akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari dan konsistensi dalam mengamalkannya adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan moral Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian etika. Apa itu etika? Etika sebagai ilmu yang mendalami tingkah laku manusia dalam konteks baik dan buruk. Sehingga etika sering diibaratkan sebagai pohon yang memiliki satu cabang besar yang mendorong seluruh ranting dan dedaunannya. Analogi ini memberikan gambar bahwa peran etika tidak hanya terbatas dalam pemikiran filosofis mengenai prinsip dasar moralitas, tetapi juga meliputi aplikasinya dalam kehidupan nyata. Konteks empiris etika mempertimbangkan bagaimana harus bertindak dalam berbagai aspek kehidupan yang menciptakan pedoman konkret yang dapat diikuti oleh individu atau kelompok masyarakat. Namun setelah itu juga ada norma-norma yang ada di dalam etika ini tidak hanya dibentuk secara filosofis, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara rasional dan mendasar. Dengan demikian, etika tidak hanya menjadi domain teoris, tetapi juga praktis mempengaruhi perilaku dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempromosikan kesadaran moral yang lebih dalam masyarakat. Selanjutnya, ada macam-macam etika. Menurut pandangan Islam, terdapat beberapa prinsip etika yang mengatur perilaku umatnya. Berikut ada beberapa contoh macam-macam etika di dalam Islam. Yang pertama, takwa. Takwa adalah konsep utama dalam Islam yang mengacu pada kesadaran akan diri sendiri dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika takwa menuntun umat Islam untuk menghindari perbuatan dosa dan melakukan banyak kebaikan. Yang kedua, ada adab. Adab merujuk pada etika sopan, santun, sikap hormat, dan tata krama dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesama manusia, serta makhluk lainnya. Ini mencakup cara bicara, berpakaian, dan perilaku secara umum. Yang ketiga, ada ihsan. Ihsan adalah konsep dalam Islam yang menekankan pada kesempurnaan atau kebaikan dalam segala hal. Etika ihsan mengajarkan umat Islam untuk berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada keadilan. Keadilan ini adalah prinsip penting dalam Islam yang menuntut perilaku yang adil dan serta terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan status sosial. Yang kelima, ada kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sikap untuk tidak berlebihan dalam hal kekayaan dan harta benda, serta menghindari perilaku mewah yang berlebihan. Etika kesederhanaan ini mengajarkan umat Islam untuk hidup dengan penuh kemandirian dan
kepuasan dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ada kasih sayang. Kasih sayang adalah sikap yang sangat ditekankan dalam Islam. Etika kasih sayang mengajarkan umat Islam untuk memperlihatkan rasa empati, perhatian, kebaikan terhadap sesama manusia, makhluk hidup, dan makhluk Allah lainnya serta alam semesta. Yang ketujuh, ada amanah. Amanah mengacu pada kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah yang dipercayakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau orang lain. Etika amanah menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, kepatuhan terhadap janji atau komitmen yang telah dibuat. Yang kedelapan, ada silaturahmi. Silaturahmi adalah prinsip penting dalam Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk hidup. Contohnya, sama keluarga, tetangga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Etika silaturahmi menuntun umat Islam untuk menghormati, membantu, dan menjaga keturunan dalam hubungan antar manusia. Yang kesembilan, ada tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati dan tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Etika tawadu mengajarkan Islam mengakui keterbatasan diri dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir, ada husnudzon. Husnudzon adalah prinsip positif yang mengajarkan umat Islam untuk berprasangka baik terhadap Allah, sesama manusia, dan terhadap dunia. Etika husnudzon menekankan pentingnya menahan diri dari prasangka buruk dan mencari sisi baik dari setiap situasi. Selanjutnya, pengertian moral. Moral atau dalam bahasa Latin disebut moralitas adalah tindakan yang mempunyai nilai positif. Pengertian dari amoral atau tidak bermoral, yaitu seseorang yang tidak mempunyai nilai positif di mata manusia lainnya. Moral merupakan hal penting yang harus dimiliki di setiap diri manusia. Moralitas adalah prinsip baik dan buruknya yang ada pada individu dan individual dan melekat pada manusia. Kalaupun moralitas ada dalam diri individu, moralitas tetap ada dalam sistem aturan. Tidak ada perbedaan antara moralitas dan moralitas. Karena moralitas adalah prinsip kebaikan dan kejahatan, dan moralitas adalah kualitas penilaian yang baik. Oleh karena itu, sifat dan makna moralitas dapat dilihat dari cara orang bermoral, mematuhi dan menegakkan aturan. Selanjutnya ada macam-macam moral. Moral menurut Sijabat B.S 2024.19 dalam bukunya mengemukakan bahwa beberapa macam moral terbagi menjadi 4, diantaranya 1. Moral ketuhanan. Moral ini adalah nilai-nilai moral yang berkaitan dengan agama atau religius berdasarkan ajaran Islam dan sebagaimana pengaruhnya terhadap diri sendiri. Akhlak ketuhanan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pengalaman ajaran agama yang dianut dengan baik. Hakikat Islam adalah menaati seluruh perintah dan rukun Islam, yaitu membaca syahadat, sholat, puasa, menunaikan zakat, dan bagi yang mampu menaikkan haji. Yang kedua, ada moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat merupakan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan semangat kebangsaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan cita-cita nasional. Misalnya, ideologi moral dan filsafat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu, keyakinan terhadap Pancasila merupakan salah satu akhlak yang harus ditaati sepanjang hidup. Yang ketiga, ada moral, etika, dan kesusilaan. Moralitas sosial dan norma moral adalah nilai-nilai moral yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam kehidupan, budaya, dan tradisi berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ada moral, disiplin, dan hukum.
Moral dan hukum adalah nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku pada etika profesi dan norma hukum suatu masyarakat dan negara. Misalnya, kode moral dan hukum dapat diwujudkan dengan baik kegiatan sesuai aturan yang ada. Selanjutnya, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu kulun yang artinya lugot berarti budi pekerti atau perangkai. Tingkah laku atau tabiat selanjutnya, definisi akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku dan tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan diulang-ulang menjadi kebiasaan. Adapun menurut Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut para ahli, dasar akhlak itu adat kebiasaan yang harus dinilai dengan norma-norma yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada macam-macam akhlak. Menurut Rohmah 2021.2198 mengemukakan bahwa penggolongan akhlak secara garis besar yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak fadilah, dan akhlak majmumah atau gabihah. Di antaranya yaitu 1. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak mahmudah merajuk pada akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Hal ini mencakup berbagai sifat yang dianggap positif dalam agama Islam. Contohnya seperti akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap masyarakat, akhlak terhadap keluarga, bahkan akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, akhlak majmumah atau akhlak tercela. Akhlak majmumah yaitu akhlak yang merujuk pada akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik. Hal ini mencakup berbagai sifat yang dianggap negatif dalam agama Islam. Contohnya seperti iri dengki, ghibah, namimah, pemarah, berbohong, bahkan tidak amanah jika diberi pesan. Cara membiasakan akhlak mahmudah yaitu 1. Memohon bimbingan kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, berlatih mengendalikan diri seperti mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersikap dermawan dan saling membantu sama orang lain. Jadi kita tidak boleh egois dan kita harus saling membantu kepada orang lain. Yang keempat, mengikuti kajian dan menambah ilmu agama. Yang terakhir yaitu perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dalam perbedaan akhlak, etika, moral dapat dibedakan dari segi sematik yang setiap datarnya mempunyai sifat atau arti makna tersendiri. Sebagaimana diuraikan materi yang tadi, terdapat pula beberapa perbedaan dari etika, moral, dan akhlak antara lain. 1. Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai yang membentuknya, baik dan buruknya, layak atau tidaknya suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak tersebut bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, etika merupakan filsafat nilai atau pengetahuan tentang nilai-nilai dan kesusilaan tentang baik dan buruknya. Etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis. Etika bersumber dari pemikiran yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporer, sangat bergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. Yang ketiga, moral. Moral merupakan perbuatan atau tingkah laku manusia yang sifat baik dan buruknya diukur oleh kebiasaan masyarakat yang berlaku. Moral berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang bersifat praktis. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah etika digambarkan sebagai pohon dengan satu cabang besar yang menopang seluruh ranting dan daunannya. Analogi menunjukkan bahwa fungsi etika tidak hanya sebatas pada pemikiran filosofis,
tentang prinsip dasar, moralitas, tetapi juga bagaimana etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kulun yang berasal dari kata akhlak yang berarti budi pekerti, perilaku, dan tabiat. Di sini, akhlak yang dimaksud adalah norma atau tata krama yang bisa digunakan untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah kelakuan yang dihasilkan dari kombinasi hati nurani, pikiran, perasaan, dan kebiasaan yang bersatu untuk membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dilakukan setiap hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.